Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, apa kabar? Luar biasa. Tuhan kita baik, katakan amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Dan hari ini mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari ini atas semua kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan dan kebaikan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna atas kami Tuhan. Kesehatan yang Kau berikan atas kami. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau sembah Tuhan. Kami mau tinggikan Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Bapa selamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Terima kasih Tuhan. Kau layak terima pujian kami. Engkau layak terima sembah kami. Haleluya. Jesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkau
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkaulah yang ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkaulah yang sekali lagi ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkaulah yang disembah, Engkaulah yang disembah, Engkaulah yang layak Tuhan, layak dipuji, layak disembah. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat. Tiada Allah seperti-Mu, kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu, Engkau luar biasa. Kasih-Mu luar biasa, kuasa-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu dahsyat. Sebab itu aku memuji, aku memuji-Mu. Engkau layak disembah, Engkau layak, Engkau layak dipuji. Oh, haleluya. Ora syaka laba ya laba. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. 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 Engkau Alfa dan Omega Tuhan. Kau yang awal dan yang akhir. Terima kasih Tuhan. Percaya kuasa-Mu bekerja atas setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, yang melihat video online ini Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami mau bersorak meninggikan Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Siap memuji Tuhan saudaraku? Amin. Siap menari bagi Tuhan saudaraku? Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya. Memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini takkan berhenti. Haleluya. Namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sukacitamu hari ini bagi setiap kami. Sukacita Tuhan merupakan kekuatan bagi setiap kami, Tuhan. Kau Tuhan selalu baik bagi kami, Tuhan. Selalu membuka jalan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Engkau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya.
masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Engkau ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Engkau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutup. Masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran, masih ada. Engkau buka jalan. Haleluya. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran, masih ada jalan terbuka. Haleluya. Aku percaya Tuhan, masih ada jalan. Haleluya. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Engkau berfirman bahwa Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup Tuhan. Barang siapa yang memerlukan jalan, Yesus adalah jalan. Firman-Mu adalah jalan. Kebenaran-Mu adalah jalan bagi setiap langkah-langkah kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Kita bersyukur bisa bertemu kembali walaupun lewat Zoom ya Bapak Ibu ya. Kita bersyukur walaupun ada COVID, firman tetap bisa diberitakan. Dan firman masih tetap ya bisa menguatkan yang lemah ya, membangkitkan semangat yang tawar hati Bapak Ibu ya, memberi pengharapan kepada yang putus asa, memberi kekuatan baru kepada yang mau menyerah ya Bapak Ibu ya, dan memberi kemenangan kepada kita. Amin Bapak Ibu, firman memerdekakan kita, kita percaya ya Bapak Ibu ya. Dan pada pagi ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan
firman mengenai tema gereja kita ya, gereja Sungai Yordan ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih ya. Ini diambil dari ayat Alkitab 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu, Tuhan pernah menghidupkan ayat ini menjadi rema buat saya, dan ini yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, biasanya permohonan doa kita berawal dari pengharapan ya. Kita punya harapan Bapak Ibu, yaitu sesuatu yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Kita berharap mendapat kesembuhan, kita berharap mendapatkan masa depan ya yang penuh harapan, bisa sehat sampai tua Bapak Ibu ya. Usaha tetap maju terutama di masa Covid ini ya, sehingga kita bisa tetap terpelihara. Begitu banyak harapan-harapan kita. Dan Ibrani 6 ayat 11 Bapak Ibu berkata, kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu satu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya jangan biarkan pengharapan itu terus-menerus menjadi pengharapan saja Bapak Ibu ya. Tapi kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk menjadikan pengharapan itu satu milik kita. Satu milik kita Bapak Ibu ya, artinya terjadi. Pengharapan itu kita miliki Bapak Ibu, terjadi dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya Bapak Ibu? Agar pengharapan kita itu menjadi kenyataan, menjadi milik kita yang pasti. Yang pertama Bapak Ibu, dasarkan pengharapan kita itu kepada janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan setia kepada janjinya, pasti menggenapinya. Yang kedua Bapak Ibu, renungkan janji-janji firman itu sampai menjadi iman. Mengapa harus sampai menjadi iman? Karena dengan iman kita itu kita mengambil semua janji-janji Tuhan ya. Membuat janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kita harus membina gaya hidup bersekutu dengan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Karena dalam persekutuan dengan Tuhan itu Bapak Ibu, kita dipelihara untuk tetap dalam iman ya. Ketika kita goyah, ketika kita bimbang Bapak Ibu, kalau kita terus bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan kita itu akan meneguhkan kita dengan memberikan kita firman-firman baru yang semakin meneguhkan iman kita. Sehingga kita dibimbing dari tingkat iman yang satu ke tingkat iman yang berikutnya, sampai kita mencapai tingkat iman yang pas untuk mujizat itu terjadi. Nah, dan yang keempat Bapak Ibu, doakan janji-janji itu ya dengan iman kita yang sudah terbentuk dari janji-janji yang kita renungkan, yang dari peneguhan-peneguhan, didoakan firman itu, didoakan dengan penuh iman. Karena Yohanes berkata, Yohanes 15 ayat 7, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima ya. Ketika firman tinggal dalam kita, artinya ketika firman Tuhan sudah menjadi iman, sudah kita percayai penuh, sudah gak bimbang lagi, doakan, itu pasti akan terjadi. Nah, sementara menunggu itu terjadi ya, doa-doa kita itu terjadi Bapak Ibu, kita penuhi dengan ucapan syukur ya. Nah Bapak Ibu, saya ambil contoh dari kehidupan Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah itu sudah menikah, tetapi masih belum memiliki anak. Memang tidak ada catatan di Alkitab berapa lama mereka sudah menikah Bapak Ibu ya. Tapi yang kita tahu adalah Abram itu keluar dari Haran pada umur 75 tahun ketika Tuhan memanggil dia dan memberikan janji bahwa Kanaan itu akan menjadi miliknya ya, milik keturunannya. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat Ishak itu menikah umur 40 ya, mendapatkan Ribka umur 40. Jadi kalau biasanya pada saat itu menikah umur 40, Abram dan Sarah mungkin sudah 30 tahunan menikah dan belum punya anak karena Sarah mandul Bapak Ibu ya. Nah jadi cukup lama mereka berharap dan belum terjadi.
Nah, kemudian mereka mendapatkan janji, Bapak Ibu ya, janji dari Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan negeri itu kepada keturunan mereka, yaitu di Kejadian 12 ayat 7. Negeri akan diberikan kepada keturunan, berarti mereka akan punya keturunan. Tuhan menjanjikan keturunan. Nah, Bapak Ibu, gaya hidup Abraham adalah gaya hidup bersekutu dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan janji, Abraham mendirikan mezbah di situ. Kemudian Abraham mulai menjalani negeri itu, begitu pindah ke tempat lain, Abraham mendirikan kemah, kemudian Abraham mendirikan mezbah ya. Dimanapun atau kemanapun Abraham pergi, Abraham selalu mendirikan mezbah ya untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi persekutuan dengan Tuhan itu gaya hidup Abraham. Nah Bapak Ibu, di Kejadian 15 ya, itu Kejadian 12, di Kejadian 15 Bapak Ibu, itu Abraham mulai goyah ya. Abraham berkata, udah tua dia ya, dia akan mati tanpa anak ya, karena umur semakin meningkat, anak belum lahir juga ya, belum ada juga Bapak Ibu ya. Akhirnya dia pikir Eliezer yang akan menjadi pengganti ahli warisnya begitu ya. Tetapi di saat itu di Kejadian 15 Tuhan mengatakan kepada Abraham ya, bahwa Eliezer tidak akan menjadi ahli warisnya, tetapi anak kandungnya ya. Jadi Tuhan memberikan peneguhan yang akan mewarisi nanti anak kandungnya ya. Kemudian jadi keturunan itu berasal dari anak kandung ya. Lalu Tuhan menyuruh Abraham lihat keluar ya. Lihat, hitung bintang-bintang itu, kalau kamu bisa sedemikian banyak keturunanmu nanti. Semakin spesifik janji yang Tuhan beri. Sebanyak apa? Sebanyak bintang nanti ya keturunannya. Dikatakan di ayat 5, lalu percayalah Abraham dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran. Jadi Bapak Ibu, inilah untungnya kalau bersekutu dengan Tuhan. Saat kita bimbang, saat kita ragu ya, Tuhan akan memberikan firman-firman berikutnya yang meneguhkan kita. Yang janji-janji berikutnya yang semakin spesifik ya, yang semakin meneguhkan dan semakin spesifik lagi Bapak Ibu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi di Kejadian 15 itu lalu percayalah Abraham, imannya naik lagi ya. Kemudian Bapak Ibu di Kejadian ke-16 ya, Sarah dan Abraham bimbang ya. Sarah berkata, Abraham, aku ini kan kamu tahu ya, Tuhan gak kasih aku anak. Mungkin dari Hagar, hampiri saja Hagar. Jadi Abraham menghampiri Hagar ya, lahirlah Ismail ya. Kemudian di Kejadian 17 Bapak Ibu ya, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan Tuhan berkata, akulah Allah yang maha kuasa. Nah disinilah ada istilah El Shaddai, maha kuasa Bapak Ibu ya. Saat itu Tuhan menjanjikan ya kepada Abraham ya, di ayat 16 bahwa, ayat 16 Bapak Ibu ya, mengenai Sarah, meraih Sarah. Sarai, jangan disebut Sarai lagi tetapi Sarai. Aku akan memberkatinya kata Tuhan ya. Dan daripadanya aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Semakin spesifik lagi kan Bapak Ibu, keturunan anak kandung laki-laki ya, laki-laki. Dan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bagi bangsa-bangsa dan lain-lain Bapak Ibu ya. Kemudian di ayat 17 dikatakan tertunduklah Abraham dan tertawa dalam hatinya ya. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Mungkinkah Sarah yang sudah berumur 90 tahun itu melahirkan anak? Jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat Abraham juga goyah ya. Sudah 100 tahun, apa mungkin masih bisa melahirkan anak ya? Dia sedikit goyah lagi. Tetapi Bapak Ibu, pada saat itu Bapak Ibu, Tuhan mengubah ya. Di Kejadian 17 itu nama Abram itu dirubah menjadi Abraham. Nama Sarai diubah menjadi Sarah, artinya bapak banyak bangsa, ibu banyak bangsa ya Bapak Ibu. Nah, diteguhkan kembali oleh Tuhan ya, bahwa dari Sarah akan diberikan anak laki-laki. Bapak Ibu, di Kejadian 18 Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abram. Dan saat itu Tuhan berkata, tahun depan Sarah akan punya anak ya. Kejadian 18 Bapak Ibu ayat 10.
Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah di belakangnya. Adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku sesudah aku layu sedangkan Tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedang aku sudah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak. Jadi Bapak Ibu diteguhkan lagi oleh Tuhan ya. Dan kali ini Sarah yang diteguhkan. Karena pada saat itu di Kejadian 18 Abram sudah tidak tertawa lagi. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat pertumbuhan iman Abraham, walaupun dia disebut bapak orang beriman ya, imannya itu tumbuh Bapak Ibu akibat persekutuan dengan Tuhan. Imannya itu tumbuh dari satu tingkat iman ya, ada bimbang Tuhan teguhkan lagi, naik ke tingkat iman berikutnya ada bimbang Tuhan teguhkan lagi Bapak Ibu ya. Dan janji-janjinya itu semakin spesifik sampai Abraham dan Sarah mencapai satu tingkat iman yang pas Bapak Ibu. Tidak bimbang lagi, tidak ragu lagi, dan pada saat itulah apa yang diimani itu menjadi kenyataan. Amin Bapak Ibu, Ishak lahir ya. Sehingga ada ayat juga Bapak Ibu di dalam Roma 4 dikatakan begini Bapak Ibu ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Jadi pada akhirnya itu ya Bapak Ibu, enggak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Bapak Ibu, firman demi firman yang Abraham dapat dalam persekutuan dengan Tuhan membuat Abraham ini memiliki iman yang luar biasa Bapak Ibu ya, yang teguh, yang tidak bimbang, yang karena ketidakpercayaan, iman yang betul-betul yakin dan dia percaya bahwa Tuhan itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang sudah dia janjikan. Dan ketika imannya begitu penuh, dia mendapatkan apa yang sudah dijanjikan. Nah Bapak Ibu, di manakah kita saat ini sekarang ya? Kita ada di mana? Apakah kita masih ada dalam pengharapan? Ya, kita masih punya banyak pengharapan dan kita mulai mendoakan pengharapan itu kepada Tuhan. Mintalah ayat-ayat peneguhan. Mintalah Bapak Ibu ya, firman-firman peneguhan yang dari Tuhan. Untuk Anda terus doakan, terus percayai ya. Anda renungkan firman-firman itu sampai menjadi iman Bapak Ibu ya. Dan setelah Anda percaya, mempercayai ayat-ayat itu, doakan. Karena Yohanes 15 berkata, kalau engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, artinya firman sudah kita percayai, mintalah apapun yang kamu kehendaki maka kamu akan menerimanya. Dengan iman itu Bapak Ibu ya, kita menerima semua apa yang dijanjikan. Nah Bapak Ibu, apakah kita masih ada dalam pengharapan atau kita sudah menjadi iman, yang kita harapkan itu sudah menjadi iman Bapak Ibu ya. Ketika yang kita harapkan itu sudah menjadi iman, bersyukur ya, bersyukur selama masa penantian Bapak Ibu, bersyukur. Dan ada satu ayat yang berkata di Ibrani 10 ayat 36 ya, Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu,
Ya, dari kita sudah percaya penuh bahwa itu bagian kita, menjadi milik kita, sampai benar-benar terjadi Bapak Ibu dalam manifestasinya Bapak Ibu, ada waktu ya. Sementara menunggu itu Bapak Ibu ya, tekun ya, kamu memerlukan ketekunan, tekun melakukan kehendak Allah. Hiduplah di dalam kasih. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan firman-Ku. Jadi sementara menunggu Bapak Ibu, tetap melakukan firman Tuhan. Amin. Tetap mengasihi Tuhan. Jangan tawar hati, jangan mengatakan Tuhan mana janjinya, nggak pernah terjadi. Jangan Bapak Ibu, tetap lakukan firman, tetap kasihi Tuhan. Inilah yang dimaksud iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar di antaranya adalah kasih. Ketika pengharapan mungkin belum terjadi, harapan iman belum terjadi, belum ada hasilnya Bapak Ibu ya. Apakah kita masih tetap mau mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-firmannya ya? Yusuf melakukan itu Bapak Ibu ya. Walaupun dia berharap bisa keluar ya dari perbudakan ya, tetapi ketika masih dalam penantian itu, Yusuf tetap memegang firman Tuhan. Ketika diajak Tante Potifar melakukan hal yang tidak benar, Yusuf lari Bapak Ibu ya. Bagaimana aku dapat berdosa kepada Tuhan dengan melakukan hal itu? Yusuf tetap mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Nya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tetap mengasihi Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ketika rasanya Tuhan berlambat-lambat buat kita, Tuhan tuh sebetulnya tidak pernah terlambat Bapak Ibu. Bisa saja Tuhan masih sedang mempersiapkan kita ya. Masih sedang memperbesar kapasitas kita ya. Sebelum apa yang dijanjikannya itu terjadi Bapak Ibu. Kalau kita melihat dengan mata kita bisa salah menganalisa. Kalau kita lihat Yusuf ya Bapak Ibu ya. Bukannya semakin naik tapi semakin turun rasanya ya. Sudah dijual jadi budak, dibeli Potifar, difitnah pula, malah masuk lagi lebih dalam di penjara ya Bapak Ibu ya. Sebelum akhirnya Tuhan angkat dia. Tapi sebetulnya Tuhan sedang mempersiapkan dia dari memanage rumah bapaknya ya. Di saudara-saudaranya iri, Yusuf dijual. Dia bisa memanage rumah Potifar yang lebih besar dari bapaknya ya. Kemudian dari rumah Potifar, Yusuf dibawa untuk memanage penjara kerajaan yang tentu lebih besar lagi yang harus diurus ya. Jadi sebenarnya Yusuf sedang dipersiapkan untuk kemampuan manajemennya untuk semakin pandai, semakin ahli sebelum dia memanage satu kerajaan Bapak Ibu ya. Jadi tetap bersyukur, tetap mengasihi Tuhan ya. Tuhan sedang membentuk, mungkin aja Tuhan sedang membentuk karakter kita ya, belum selesai. Atau mungkin juga kita sedang melewati ujian iman itu ya Bapak Ibu ya. Ketika harapan kita nggak terjadi, iman kita rasanya nggak bekerja, masih tetap nggak ada hati yang mengasihi Tuhan. Nah itu yang Tuhan tanya kepada saya Bapak Ibu, berapa waktu yang lalu Bapak Ibu ya, rasanya tuh saya rasanya seperti orang yang terkutuk dalam tanda petik ya Bapak Ibu ya. Karena di saat yang sama saya bergumul soal sakit. Di kaki saya tuh seperti ada paku tusuk-tusuk, kalau berdiri itu tuh gak kuat lama Bapak Ibu ya, sakit sekali. Apalagi kalau harus pelayanan ya, itu sangat menyiksa Bapak Ibu ya. Tapi saya tetap jalanin sambil terus berdoa, meminta dan percaya, udah percaya, tetap meminta ya manifestasi dari janji Tuhan untuk kesembuhan saya. Nah di saat yang sama saya juga bergumul soal finansial Bapak Ibu ya. Walaupun sudah ada pekerjaan tetapi ngirit-ngirit juga masih kurang. Jadi saya mengharapkan Bapak memberikan pekerjaan yang baru buat suami saya. Dan kemudian satu lagi Bapak Ibu, pelayanan. Pelayanan juga rasanya gak berhasil saat itu. Jadi semuanya tuh gak ada yang berhasil dalam hidup saya. Kemudian saya tuh menunggu udah lama dan saya berkata kepada Bapak, Bapak kok lama sekali ya Bapak ya, jawaban itu belum datang. Padahal aku percaya Bapak itu tuh sudah menjadi bagianku. Engkau sudah sediakan, engkau pasti jawab. Cuman serasanya Bapak lama sekali, seperti itu Bapak Ibu ya. Saya curhat aja sama Bapak gitu. Dan kemudian gak lama hari itu tuh saya diminta
untuk menerjemahkan Pak Amos Jayaratam di gerejanya Pak Duijo. Jadi sementara ada di mobil gereja, saya tuh seperti melihat TV Bapak Ibu ya. Pelayanan saya yang gagal ya, kesehatan saya yang buruk ya, udah berdoa beriman masih belum sembuh juga, kemudian keadaan keuangan ya Bapak Ibu ya. Dan ketika sampai di gerejanya Pak Duijo itu ada tim yang sedang berdoa ya, jadi saya ikut berdoa sama mereka. Di tengah-tengah doa itu Tuhan berkata, setelah semua pelayananmu gagal, setelah pengharapanmu itu tidak terjadi, setelah imanmu itu tidak ada hasilnya ya, walaupun kau sudah beriman, masihkah engkau mau ya mengikuti aku, masihkah engkau mengasihi aku? Dan saat itu saya menjawab ya, saya katakan, Bapak, saya tuh udah gak punya siapa-siapa, saya tuh udah gak punya apa-apa lagi, yang saya tuh cuma punya engkau, saya mau pergi kemana lagi? Cuma engkau ya yang saya punya, saya mengasihi engkau. Dan ketika saya mengatakan hal itu Bapak Ibu, seperti ada beban besar yang terangkat dari saya, lepas begitu Bapak Ibu saat itu ya. Dan kemudian saya gak lama saya menerjemahkan Pak Amos. Lalu di akhir pelayanan Pak Amos mendoakan jemaat dan para pekerja, saya didoakan juga Bapak Ibu ya. Dan ketika didoakan Pak Amos berkata begini, Pak Amos menyampaikan nubuat, 8 hari lagi mujizat yang kau nantikan akan terjadi. Mujizat-mujizat berikutnya akan mengikutinya. Saya tangkap janji Tuhan dan saya doakan Bapak Ibu ya, setiap hari saya doakan, Bapak 7 hari lagi saya bersyukur mujizat itu terjadi, Bapak 6 hari lagi saya bersyukur, saya memuji, menyembah, bersekutu setiap hari sambil menantikan janji itu terjadi Bapak Ibu. Dan betul pada hari yang ke-8 Bapak Ibu ya, saya disuruh berdoa bersama seorang teman yang pendoa syafaat juga, dan dia mendoakan saya dan sembuh Bapak Ibu, lepas, seperti ada sesuatu yang lepas dari kaki saya itu ya, yang menyebabkan saya kalau berdiri itu seperti ditusuk-tusuk paku ya. Sejak saat itu gak sakit Bapak Ibu ya. Dan kemudian Bapak Ibu, mujizat-mujizat yang berikutnya betul terjadi. Suami saya diberi pekerjaan baru. Nah kemudian pelayanan juga sudah oke Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, dan ketika saya pulang dari tempatnya Pak Duijo itu gereja itu Bapak Ibu ya, lalu di rumah saya sedang membereskan tempat tidur, Roh Kudus menghidupkan ayat ini, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar diantaranya adalah kasih. Jadi ketika pengharapan dan iman kita tidak bekerja, masihkah tetap kita mengasihi Tuhan? Nah Bapak Ibu, kita ada dimanapun tetaplah mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalaupun kita sudah berdoa, sudah beriman, masih menunggu jawaban itu terjadi, tetaplah mengasihi Tuhan dengan cara melakukan firman-Nya. Tetap bersekutu, jangan tawar hati. Jawaban itu pasti datang. Amin Bapak Ibu. Biarlah kita belajar seperti Habakuk ya. Habakuk berkata, walaupun pohon ara tidak berbunga, walaupun pohon anggur tidak berbuah, walaupun kambing domba, lembu sapi terhalau dari kandang, namun aku akan bersorak, akan beria-ria di dalam Tuhan. Tuhan Allahku kekuatanku, membuat aku berjejak di bukit-bukitku. Amin Bapak Ibu, nantikanlah Tuhan, kasihi Dia, tetap beriman, jangan lepaskan pengharapan kita Bapak Ibu, karena besar upah yang menantinya. Amin. Karena kita membutuhkan ketekunan ya, supaya setelah kita melakukan kehendak Allah, kita mendapatkan apa yang dijanjikan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang Bapak berikan pada hari ini. Bapak, biarlah Engkau yang membuatnya menjadi rema kepada setiap orang yang mendengarkan firman ini. Terima kasih Bapak, firman-Mu memberi kami kekuatan baru. Terima kasih firman-Mu memberikan kami pengharapan baru. Terima kasih, semua janji-janji firman-Mu pasti akan Engkau genapi, karena Engkau adalah Bapa yang setia. Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami satu persatu. Terima kasih Bapa yang kudus, kami menyerahkan hidup kami semua di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, ibadah kita telah selesai. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih izinkan kami untuk menikmati kebaktian online. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Engkau berikan lewat Bu Esther. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami, menjadi pedoman, bahkan Tuhan menjadi semangat buat kami Tuhan. Di situasi yang masih belum memungkinkan kami untuk beribadah secara tatap muka Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat firman-Mu ini Tuhan akan menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan Ibu Esther bersama dengan keluarganya, berkati anak cucunya Tuhan, apapun yang dia lakukan, baik dalam pelayanan maupun pekerjaannya, Engkau buat berhasil. Jadikan Tuhan, Ibu Esther dan keluarganya menjadi berkat buat orang lain. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Tuhan, apa yang dapat kami lakukan sepanjang bulan ini Tuhan, dapat menjadi berkat dan dapat menyenangkan hati-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau masih izinkan kami untuk melakukan pekerjaan kami, melakukan aktivitas kami dengan baik, itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, tak lupa Tuhan kami berdoa Tuhan untuk kesejahteraan bangsa kami, untuk keamanan kota kami ya Bapa. Kalau hari-hari ini Tuhan menjelang hari Lebaran, Tuhan tolong biarlah Tuhan situasi keamanan negara kami, khususnya kota Jakarta juga Tuhan, dapat berjalan dengan baik, berlangsung dengan kondusif, kami dapat beribadah dengan baik Tuhan, kami dapat melakukan aktivitas kami juga dengan baik Tuhan. Engkau tolong kami semua, biarlah Tuhan, saudara-saudara kami juga dapat merayakan Lebaran dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Di akhir kebaktian ini juga Tuhan, kami Tuhan berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan di Sungai Yordan ini. Biarlah semuanya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang kami lakukan, biarlah semuanya dapat menjadi berkat buat orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian online sudah selesai. Angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat. Berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Apa yang kita kerjakan dibuat berhasil. Tuhan juga melindungi setiap keluarga kita, melindungi anak-anak kita, bahkan melindungi setiap aktivitas yang kita lakukan. Kalau kita sudah diberkati, biarlah kita juga menjadi berkat buat orang lain. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk menerima berkat dan menjadi berkat, katakan amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih
kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya. Nanti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya takkan berhenti. Haleluya. Meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya